ada lagi proyek dengan kontrak rancang, bangun, dan pemeliharaan. Ya, sama. Ini dengan desain and build sama risikonya. Ya, yang sedang tinggi lainnya dari swasta, ya, seperti kemarin kita pelajari ya, ada BOT, ada kontrak bangun juga, dan ada BPPP. Nah, di swasta ini istilahnya apa? Biasanya akan lebih tinggi. Bisa akan lebih tinggi risikonya, karena kalau misal terjadi breach of contract, ya, terjadi pelanggaran kontrak, itu nanti kita harus ngurus sendiri. Ya, karena hukum. Sementara kalau pemerintah ya mereka lebih mudah dicari di hukum. Nah itu risiko kontrak. Jadi hati-hati. Nah tapi jadi kalau misal merasa khawatir, tipsnya besok kalau kalian sudah kerja itu kan akan ada teman-teman atau senior kalian yang bekerja di proyek tersebut. Ya, kalau kalian mau join, tanya dulu keuangannya aman atau tidak. Ya, atau tanya ke pelaksana yang berkontrak dengan perusahaan swasta itu sebelumnya. Ya, ditanya saja keuangannya sehat atau enggak. Kalau sehat, gas saja. Kalau misal enggak begitu sehat, nah itu harus hati-hati. Mampu enggak kalian mengalangi proyek tersebut? Nah, ini kemarin sudah ya. Ini pembagian kontrak, bagian dokumen kontrak ya terdiri dari dokumen lelang, ya dokumen penawaran penyedia jasa, evaluasi panitia, kontrak yang kemarin kita bahas full. Kalau adendum, ini kalau ada perubahan, tidak jarang ada perubahan. Misal, ya, di beberapa proyek terjadi bencana bencana alam lah ya. Misalnya kita yang lagi kemarin ramai ya, Bataringan pabriknya sedang dibangun di daerah Pemalang kalau nggak salah ya. Nah, padahal jalan antara Banjarnegara dan Pemalang itu sering longsor. Nah, ketika terjadi kelongsoran, nah dari kontraktor bisa minta adendum ke owner, ya Pak, terjadi kerusakan jalan untuk suplai bataringan bataringan kami. Nah, boleh tidak kami mengajukan adendum, ya, perpanjangan kontrak misal selama 2 minggu, mengingat sekarang sudah mepet. Itu bisa jadi. Ya, selama ownernya mau nggak masalah ada adendum. Ya. Jadi nanti dokumen lelang, penawar jasa evaluasi masuk menjadi dokumen kontrak. Kalau ada adendum, dokumen kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang terbaru. Ya. Kita lanjut. Tahu ya, isinya apa saja, gambar perencanaan, gambar kerja, lalu penandatanganan kontrak. Ya. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penyedia barang dan jasa (SPPB), kadang pakai C, ya. Dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang atau jasa. Nah, nilainya ini diterbitkan sesuai yang kita tentukan. Nah, kontrak untuk pekerjaan bernilai di atas 100 M ya, ditandatangani oleh oleh pengguna jasa atau jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. Ya. Jadi kalau misal besok proyek kalian sudah besar, penting kalian rekrut lawyer ya atau jasa atau penyedia hukum lah, banyak kok yang mereka bersedia di proyek konstruksi. Ya, karena kalian itu besok sasaran dari orang-orang hukum. Ya, kenapa kok sasaran orang-orang hukum? Banyak LBH, banyak pihak-pihak dari luar proyek yang berusaha mencari kesalahan proyek kalian. Ya. Dan nanti akan bisa masuk ke hukum. Penyedia mereka ini, ahli hukum ini yang bisa membantu kalian. Ya. Minimal fokus kalian tidak terganggu. Itu signifikan. Ya.
signifikan. Lalu ada penyerahan lapangan, ya, sebelum SPMK terbit dilaksanakan pemeriksaan bersama, ya, direksi teknis dan atau konsultan pengawas bersama dengan penyedia jasa. Untuk inventarisasi barang milik BPK selanjutnya dibuat berita acara. Ya, jadi setiap ada penerimaan, setiap ada perubahan, semuanya itu harus ditulis di berita acara. Ya, karena sekali kalian kena, kalau nggak ada berita acaranya, nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa kita bilang, kemarin kesepakatan di rapat, kita sepakat kalau tidak ada pengadaan katakanlah alat pribor. Ya, padahal di lapangan kalian mengadakan alat pribor. Jadi alat pribornya bisa jadi tidak dibayar. Ya. Jadi wajib tertulis di berita acara. Nah, kalau diskusinya daring, nah chatnya itu jadi bukti hukum yang cukup kuat di zaman sekarang. Jangan lupa di screenshot ya. Nah, lalu ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak PCM. Tujuannya untuk menyiapkan koordinasi pekerjaan dalam rangka mencapai kesepakatan. Wajib diikuti para penanggung jawab ketiga unsur proyek. Ya, memang dulu sempat ramai ya. Indonesia itu apa namanya? Suka rapat, ya. Nggak ada output. Tapi kalau ini konteksnya beda. Ya, ini bukan karena kita rapat terus, tapi karena memang ini untuk mewakili kontrak. Ya, karena kontrak kalau ada paksa atau ternyata ada pihak yang tidak dilibatkan itu bisa digagalkan. Ini pelaksanaannya lebih detail ya. Tanda kontrak, terus berita acara, ya. Terus surat penyerahan, rapat tadi, belum mulai MC0. Ini nanti kalian belajar perencanaan penjadwalan nanti. Dicek nanti, ya. MC0 dicek bareng-bareng, ada tidak perubahan volume, ada tidak faktor kontrak yang kritis, itu nanti ikut di bagian akhir ini. Ya, tahapan pelaksanaan, ya. Pelaksanaan konstruksi merupakan bangunan baru, perbaikan dan lain-lain. Lalu pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi. Segala penambahan dan perubahan pada pelelangan serta ketentuan teknis ini harus terekam ya, dipersyaratkan dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan kualitas masukan, ya, kualitas proses dan kualitas hasil pekerjaan, ya. Semuanya sudah tercantum di RKS. Ya, pelaksana konstruksi harus mendapatkan pengawasan, harus sesuai ketentuan K3. Ini jangan lupa ya. Jadi besok kalau buat BOQ, pastikan BOQ kalian ada biasanya pengadaan alat SMK3 atau SMK3L juga bisa ya dengan lingkungan. Ya, penyusunan kontrak kerja, pemeliharaan konstruksi, lalu dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang dalam dan luar gedung harus diuji sesuai fungsinya. Ya, pastikan besok luangkan waktu untuk mengecek fungsi. Ya, misal eman-eman bangun hotel, ternyata setengah lantainya air panasnya nggak bisa. Manggilkan ahli MEP itu agak susah. Ya. Jadi mumpung ahlinya di lapangan, setelah proyek jadi silakan langsung dicek ya, dan bersama dengan owner. Jadi bisa dimasukkan berita acara juga, pengecekan sudah dilaksanakan dan owner sudah menyepakati atau sudah puas dengan hasil pelaksanaan. Apabila tidak ada ketentuan lain dalam dokumen kontrak, masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan permanen minimal 3 bulan. Dan untuk bangunan tidak permanen ya, semi permanen 3 bulan, dan untuk gedung permanen minimal 6 bulan terhitung sejak BAST. Jadi semua kegiatan perawatan itu, ya, pemeliharaan itu semuanya dihitung setelah
owner menerima berita acara serah terima BAST. Nah, di proyek jalan kalau nggak salah, kemarin saya diskusi dengan pelaksana di PU, sorry, pengawas di PU sekarang mintanya 10 tahun, ya, karena jalan itu seperti yang kita tahu paling rawan korupsi. Lalu keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah tahap PHO FHO. Ini ya, PHO serah terima sementara pekerjaan, FHO serah terima akhir pekerjaan. Ya, ini bahkan ada lebih sederhana ya. Dokumen pengadaan, dokumen lelang, tanda tangan kontrak, persiapan pelaksanaan, konstruksi, pemeliharaan. Ya. Ini yang harusnya kita kuat di TPPS. Kalau di TPPS, sini ya. Lagi. Kegiatan persiapan PHO. Ini ya, serah terima sementara pekerjaan. Ya, pekerjaan selesai, sudah selesai ya. Kalau sudah, buat panitia PHO. Lalu ditunjuk tim teknisnya, laporannya diteliti, lalu diperiksa di lapangan. Ya, ini juga agar owner juga tahu juga hasilnya gimana. Nah, kalau misalnya belum selesai, permohonan serah terima sementara, lalu pemeriksaan awal oleh direksi teknis. Kalau sudah selesai, baru lanjut ke permanen. Oke ya, ini skema pekerjaannya. Setelah pekerjaan selesai, 100% PC dapat mengajukan permintaan untuk menyerahkan pekerjaan. Ya, karena kalau tidak segera kalian serahkan, bisa jadi nanti breach kontrak, ya, malprestasi. Kenapa? Karena waktu kontraknya lewat. Ya, ya di sisi lain juga pembayarannya akan mundur. Ya, lalu PPK membentuk panitia penerimaan pekerjaan yang terdiri atas unsur atasan langsung. Panitia menilai hasil pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 7 hari dan bila mana terdapat kekurangan, maka PC wajib memperbaiki. Ya. Kalau di atas 7 hari gimana? Ya, harusnya bisa dianggap diterima. Tapi biasanya nanti kan istilahnya di proyek itu kan kita pasti komunikasi. Kalau mundur pasti akan ada pemberitahuan. Itu bisa dicatat di BASD. Sorry, di berita acara. Ya. Lalu PPK menerima penyerahan pertama, setelah seluruh hasilnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak, pembayaran dilakukan 100%. Ya, nilai kontrak mengembalikan jaminan dan PC harus mengganti jaminan pembayaran sebesar 5%. Jadi tidak jarang itu proyek selesai kita cuma dapat 95%, ya, karena nunggu pengecekan terakhir ini. Ya, ini masa pemeliharaan. Saat masa pemeliharaan, penyedia wajib memelihara pekerjaan selama masa pemeliharaan ya. Bila hasil memelihara sesuai kontrak, maka ini bisa terjadi. Ya, jaminan pemeliharaan dicairkan. Ya, jaminan pelaksanaan dicairkan. Lalu ada daftar hitam 2 tahun. Ya, penyerahan akhir, pejabat membuat komitmen menerima, lalu kewajiban selesai, nilai kontrak dibayar sesuai nilai kontrak kan dibayar atau kalau tadi ada jaminan untuk pelaksanaan itu juga dikembalikan. Pemeliharaan. Nah, itu kan kalau baik-baik saja. Kalau enggak, gini, kegagalan konstruksi. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan konstruksi bebas. Ya. Pelaksanaan konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pelaksanaan konstruksi. Nah, lalu pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti. Lumayan enak ya. Yang disebabkan oleh pengguna jasa. Nah, ini juga hati-hati. Jadi dulu ada proyek di UGM yang semuanya kena. Karena nggak nulis apa-apa di BAST. Jadi pas ada kerusakan karena banjir, pelaksana dan pengawas semuanya kena penalti.
Ya, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pelaksanaan konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan penyedia. Tapi biaya sendiri. Owner nggak bisa, ya. Udah ngasih uang untuk buat atap misalnya gitu ya. Atapnya sudah jadi, ternyata pakai baja bertulang, pemasangannya salah, pas masa retensi, badai, atapnya lepas. Itu harus ganti sendiri. Ya, nggak bisa kita minta owner. Pemerintah berwenang mengambil tindakan tertentu bila kegagalan perencanaan konstruksi mengakibatkan kerugian atau gangguan terhadap keselamatan umum. Ya. Kegagalan bangunan, ya ini force majeure ya, salah satu force majeure ya. Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi secara keseluruhan maupun sebagian secara teknis. Dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, atau keselamatan umum akibat kesalahan penyedia jasa. Ini kayak bangunan Plaza UGM yang udah dibongkar itu masuk ini. Gagal itu bangunannya, walaupun sudah jadi. Dalam bangunan yang menjadi tanggung jawab PJ dihitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi, maksimum 10 tahun. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan proses penilaian dan hasil penilaian ahli yang dibentuk disepakati oleh semua pihak. Ya, penilaiannya seperti apa? Seperti ini. Dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih penilai ahli profesional dan berkompeten dalam bidang serta ya. Lalu penilai ahli dimaksud adalah tenaga ahli yang disepakati oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, kenapa kok harus disepakati kedua belah pihak? Karena penilai ahli tersebut tidak boleh berpihak ke salah satu. Sederhana ya. Ya, katakanlah ada bangunan gagal. Penyedia jasa rekrut. Nah, biasanya nanti akan ada arahan penilai ahlinya menyalahkan ke pengguna. Penggunanya rekrut akan berlaku sebaliknya. Ya, jadi biasanya ditunjuk bersama-sama. Nah, tidak jarang akademisi menjadi target mereka. Ya, jadi katakanlah dosen atau tenaga ahli PU itu juga bisa diminta untuk menjadi tenaga ahli untuk meneliti kenapa bangunan tersebut gagal. Ya. Antisipasi. Ya. PPK memberi peringatan atas keterlambatan atau dilakukan ketentuan tentang kontrak kritis. Ya, tidak jarang tertulis di kontrak ada penalti untuk keterlambatan. Ya, saya sudah cerita berkali-kali ya. Satu hari bisa jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta untuk proyek tergantung kontraknya. Ya, dilakukan opnam lapangan bersama, lalu terjadi keterlambatan disebabkan oleh PPK, dikenakan pasal kompensasi. Nah, maksudnya gimana? Bayarannya ngaret. Ya, bayaran ngaret, kita nggak bisa belanja fondasi. Nggak bisa belanja ready mix misalnya. Ya, kita minta kompensasi ke PPK. Ya, kontraknya ini selesainya 30 Maret, Pak. Tapi dari 1 Maret kemarin pembayarannya kok belum cair. Kami nggak bisa melaksanakan proses pengecoran. Diskusi minta adendum untuk perpanjangan waktu untuk kompensasi. Kompensasi dari PPK ke pelaksana. Ya, keterlambatan akibat keadaan kahar atau ketentuan tidak berlaku. Di atas tidak berlaku. Ini kalau misal ada bencana alam yang sangat besar tidak berlaku. Ini kontrak kritis. Jadi ada periode ya, kalau 70 sampai 100% periode perencanaan fisiknya. Kritisnya itu kalau di atas 10%. Ada keterlambatan. Ya, nanti di weekly report bisa kita lihat. Di monthly report bisa kita lihat. Gitu ya.
Nah, lalu kalau 70-100% itu nanti di atas 5%. Pas sudah jadi, ya, atau kita terjadi kelambatan minimal 5%. Ya, showcase meeting SCM ada rapat yang diadakan oleh tim pembuktian kemampuan kontraktor SCM, ya, yang dibentuk oleh PPK guna mengendalikan secara ketat terhadap pelaksanaan kerja kontrak yang kritis. Ya, bisa ada 3 peringatan. Peringatan ketiga itu gagal kontrak. Ya, jadi nanti bisa putus kontrak walaupun sudah berprogres agak lama. Ya. Nah, ini construction dispute adalah sengketa yang terjadi antara hubungan pelaksanaan antara pihak yang terikat oleh kontrak. Ya, pelaksanaan konstruksi biasanya berasumsi bahwa seluruh informasi yang ada dalam kontrak sesuai dengan kondisi aktual. Tapi kondisi pekerjaan selama masa pekerjaan seringkali tidak sesuai dengan asumsi tersebut. Ya, katakanlah apa namanya, paling sering itu dan harus hati-hati kita pernah bahas di tiang panjang. Ya, di kontrak dijelaskan mintanya 12 meter. Nah, mancang 3 meter udah mental. Nah, karena dispute dari owner dan perencana nggak bisa kemarin hitungannya 12 meter. Memungkinkan. Dari kontraktor, oh nggak bisa. Ini cuma terjadi 3 meter. Kami sudah PDA tes, sudah memenuhi. Nah, karena ada cekcok di lapangan. Ya, siap-siap. Itu kalau tidak terlalu parah ya. Nah, kalau misal kayak UGM kemarin kan sengketa antara UGM owner dan UGM investor dan kontraktor. Itu bangunan punya siapa? Yang akhirnya dibeli UGM lagi. Ya, nah, ini ada alasan macam-macam timbul sengketa. Nah, menyelesaikannya gimana? Nah, bisa dengan negosiasi, mediasi, mediator, dan konsiliasi. Ya. Jadi biasanya cukup dengan negosiasi. Kalau misal negosiasi nggak bisa antara dua pihak ya, kontraktor dan owner, nanti akan dimediasi. Ada pihak ketiga, ya, entah itu dari akademisi atau dari PU itu juga bisa. Ya, nah, di mediasi ini mediator yang menengahi itu tidak boleh memutuskan. Ya, sama kayak moderator lah. Kalau misal sudah ada sekiranya keputusan rapat, dia akan florkan di forum, kita sepakatnya begini ya, kalau dua pihak bilang ya, masalahnya beres. Atau konsiliasi, upaya penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan keinginan para pihak dengan menyerahkan pada suatu komisi pihak ketiga, ya, atas kesepakatan dari yang dituju sebagai konsiliator. Nah, kalau dari mediasi nggak bisa, mediator nanti kan netral sifatnya. Nah, dia akan mencari pihak lain untuk menilai siapa yang benar. Itu nanti sebagai konsiliator. Nah, konsiliator tidak harus berunding. Berbeda dengan mediasi, konsiliator dapat memaksakan pengusulan resolusi yang diambil. Ya, katakanlah dari hasil rapat, ya, dari kontraktor kekeh cuma bisa 3 meter. Dari owner dan pengawas kekeh cuma bisa harus 12 meter. Nanti konsiliator ini melihat kondisi, ya, lihat data tanahnya, terus dia koreksi. Oh, nggak mungkin ini kontraktor 3 meter sudah mental. Dicek alat-alatnya kontraktor. Oh, ternyata nggak ada alat ribor. Berarti bukan konflik bukan kesalahan yang keputusan diambil oleh owner. Nah, kontraktor harus mematuhi. Ya, nggak bisa kontraktor banding lagi. Nah, di situ yang
yang biasanya nanti habis banyak emosi di sana. Ya, ini pemutusan kontrak, ya sudah. Lalu ada penyelesaian. Ada banyak nih ya, musyawarah, mediasi, konsultasi, dan arbitrase. Seperti ini pengadilan. Ya. Di pengadilan catatan, keputusan yang dari hasil penyelesaian yang dipilih mengikat kedua belah pihak. Ya. Nah, penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat kedua pihak secara tertulis. Arbiter atau orang yang lebih dipilih untuk biasanya ditunjuk dari pengadilan negeri. Ini memaksakan diikut hukum, langsung dikontrak. Kalau tadi masih tidak setuju dengan hasil konsiliasi. Penyelesaian pengadilan oleh proses pengadilan dan keputusannya mengikat kedua belah pihak. Ada kompensasi tadi ada banyak ya, waktu, tambah uang, atau bisa yang lain. Macam-macam tadi. Masalah pembelaan masih banyak juga. Saya banyak ringkas ya. Ketentuan UU JK tahun 2017. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah. Ya, nggak bisa kita langsung meja hijau. Ya, katakanlah ownernya telat 2 hari gitu. Kontraktor ke meja hijau protes, Pak, kami ditipu owner. Belum ada pembayaran sesuai dengan perjanjian. Nah, belum bisa gitu. Akan ditanya lah, sudah diskusi belum dengan ownernya? Ya, ternyata belum. Jadi harus bertemu dengan owner untuk musyawarah dulu. Ya, dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dikembalikan lagi ke kontraknya dulu. Para pihak yang bersengketa membuat satu persetujuan tertulis mengenai tata cara tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi cara tadi ya. Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan untuk memilih keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Ya, kayak tadi ya, dibuat netral, profesional. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam PP yang lain. Nah, ini ada banyak ya. Ini unsur-unsurnya. Ya, ekonomi, sosial, ya ini misal kayak warganya nggak mau tanah itu dibangun, dan politik, ya. Jadi pemerintah menganggap itu tanah tanah milik pemerintah yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Ini pemerintah juga. Oh sorry, tadi pemerintah. Politik biasa dari politikus ya. Lalu alam atau cuaca. Ini yang paling sering jadi alasan kontraktor. Apalagi kalau ngaret. Pak, tak bisa pak, basah. Ya mobilitas alat jadi rendah gitu. Lalu bisa berdampak ke biaya, waktu, dan mutu. Nah, terjadi sengketa, ada kesepakatan, ada ketidaksepakatan. Kalau kesepakatan, change order, tidak berkekuatan hukum, kontraknya tinggal di adendum, kekuatan hukumnya masih aman. Kalau tidak sepakat, nah ini yang susah. Ya. Cara tadi menyelesaikannya, lalu dapat kesepakatan. Nah, ternyata nggak sepakat, bisa adjudikasi. Kita serahkan ke pengadilan. Putusan ini akan diikat dengan hukum, sehingga kalau kita langgar, kita jadi pelanggar hukum. Ya, jadi target dari objek hukum. Itu subjek hukum. Ya, cara penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya percepat memang. Nggak ada? Nah, Izin kita Mas. lanjut. Oh boleh.
Tadi yang bagian tabel 50% atau 4% berapa tadi itu, Pak? Yang 70% sampai 100% Yang itu kritis ya, nggih, ini ya kontrak kritis. Nah, kita iya, kembali ke sini dulu. Ya, nggih, yang tadi itu sudah ya. terlewat, Pak. Oke, oke. Saya jelaskannya dari sini. Oke. Nah, dari mana tadi jelaskannya? Nah, jadi ini ya cara untuk mengantisipasi keterlambatan. Ya. Nah, dan kontrak kritis keterlambatan. Pertama, PPK memberi peringatan. Ya, jadi kalau kalian jadi PPK, besok juga harus berani memperingatkan. Jangan, nggak apa-apa lah itu bapaknya lagi banyak masalah. Nggak bisa gitu. Harus diingatkan dulu. Ya, atas keterlambatan atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Nah, kalau misal mengingatkan percuma, langsung diberikan ketentuan kontrak kritis. Aduh, siapa yang masuk? Ya. Lalu diberikan dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Nah, kontrak kritis apa? Itu di sini. Kontrak kritisnya itu cara menilainya, ya. Kan kita nggak tahu, ya. Kita memperingatkan keterlambatan. Pak, kok sudah terlambat gimana? Loh, kata siapa Pak sudah terlambat? Nah, gimana cara kita jawabnya? Ya. Nah, di kontrak bisa kita jelaskan lagi, ya, dengan ketentuan tentang kontrak kritis. Pada kondisi rencana fisik 0 sampai 70%, nah, kalau di waktu yang ditentukan itu, ya, prosesnya melebihi 10% yang terlambat, itu dianggap kritis. Ya, katakanlah waktu tenggang perjanjian pertama, ya, untuk pengecekan pengecoran 3 lantai misalnya. Kita ada 10 lantai, ada bangunan 4 lantai. 3 lantai kan bisalah kita bilang 70%. Nah, ternyata saat di waktu yang kita janjikan itu terjadi keterlambatan. Nah, kalau cuma keterlambatan, ini ngecornya tinggal nunggu kering Pak, apa perlu kita tegur? Ya. Nah, tapi kan yang terjadi bisa jadi nanti cekcok, ya, dari pengawas merasa ini sudah terlambat, ya, sudah fatal ini dari kontraktor. Oh enggak, ini efisiensi anggaran kemarin Pak, ya, bisa jadi gitu. Bisa, oh enggak Pak, ini ada perubahan metode yang mana nanti bisa jadi lebih cepat. Nah, tapi kan kita nggak tahu, ya, sebagai pengawas kita nggak bisa, oh ya udah, ya, kita harus kritis di sana. Ya kita buktikan ini sudah kritis atau belum. Kalian cek progresnya, bisa dari kurva S bisa, ya, atau bisa dari checklist pekerjaan juga boleh, ya. Lihat di kurva S. Nah, saat sudah sampai target target tadi, ya, misalnya bangun 4 lantai, target 3 lantai, itu dicek kurva di weekly report sama di monthly report mereka sudah belum tercapai 70%, ya. Nah, ternyata tercapainya 60%. 60% kena, ya, kritis, ya, tapi ternyata mereka sudah 68. Nah, itu tidak perlu kita tegur, ya. Nah, ini ngeceknya di rapat pembuktian. Jadi nanti opnam bareng-bareng ngecek di lapangan apa yang terjadi. Nah, misal di proses termin kedua, ya, katakanlah kita ada 3 termin, ya, 3 proses lah, ya. Nah, di proses kedua ini ternyata 70 sampai 100 tadi, ya, udah jadi lantai 4. Nah, ini kan udah di proses 70 ke atas. Lantai 4 kurang finishing. Nah, dicek finishingnya itu prosesnya, progresnya mengurangi 5% atau enggak. Nah, kalau ternyata finishing itu katakanlah 7% dari pekerjaan, ya, nah itu juga terkena terkena waktu kritis.
di waktu pembuktian. Nah, periode 3C ya sudah melampaui tahun anggaran, dah habis waktunya. Nah, ini bisa pemutusan kontrak sepihak. Ya, mengesampingkan KUHP Perdata pasal 1266. Sorry. Ya, rapat pembuktian showcase meeting ini adalah rapat yang diadakan oleh tim pembuktian kemampuan kontraktor yang dibentuk oleh PPK guna mengendalikan secara ketat terhadap pelaksanaan kerja kontrak yang kritis. Ini ya. Jadi ini contohnya aja. Tergantung progres lapangannya. Karena kita nggak bisa menyatakan, loh Pak, ini sudah terlambat sekali Pak. Itu kita nggak bisa sembarang ngomong gitu. Ya. Kita harus menghitung ya, atau melihat prediksinya. Ini sudah benar-benar terlambat atau belum? Masih bisa ditolerir atau enggak? Ini kalau yang pasti kelihatan di kurva S sudah merahnya lebih dari 10%. Nah, itu udah biasanya udah masuk kritis, itu juga bisa kalau mengamati gampang. Ya gitu ya, ada lagi pertanyaannya. Baik, Pak. Kalau berarti kalau untuk kritis itu tadi kan ada yang 2 sama 3 ya, Pak. Itu kan 5 di atas 5% sama di bawah 5% melebihi tahun anggaran. Nah, berarti Iya. untuk 70% sampai 100% itu kalau lebih dari itu kena, kalau kurang dari pun juga kurang dari 5% pun juga kena. Berarti yang bagus berarti 5% Oh, enggak, seperti enggak. itu, Ini Pak. Apakah yang seperti itu? ini tuh kalau udah telat, waktunya udah telat. 2C, Oh, iya. melampaui tahun anggaran. Katakanlah proyek harusnya selesai Desember, ya. Ternyata kok Januari tukangnya masih ngecat, ya. Nah, itu baru kita cek. Ya, kita adakan rapat, oh, ini kok udah terlambat. Nah, ternyata cuma 2% dari pekerjaan ya sudah. Ya, gitu. Jadi ini tuh bedanya waktu. Ya, kalau 1A sama 2B bedanya progres. Ya, di 2C itu yang membedakan dengan 2B itu waktu anggarannya. Ya, hati-hati bisa Oke, diputus kontrak sudah, Pak. 5%. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Ya, lalu saya stop sharing dulu. Ini kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi kita bahas tentang UTS-nya. Ya. Jadi UTS sifatnya close book. Materi saya kirimkan ke Saifullah gitu aja ya. Tolong nanti di-share ke teman-temannya. Baik, Pak. Tolong chat saya mas. Ya, ya. Nah, jadi nanti UTS-nya akan close book. Saya persilahkan membawa kalkulator. Ya,
Ya, ya. Isinya tentang apa? Kontrak, ya, metode kontraknya dan pengambilan keputusan di lapangan. Ya. Jadi akan ada mata kuliah, akan ada soal yang bersifat bukan ya bersifat eksak. Ya. Pendapat dengan penggunaan eksak dan ada soal yang berisi tentang pengambilan keputusan di lapangan. Ya. Jadi silakan difahami tentang pemahaman kontrak. Ya, yang saya berikan itu titipan materi dari Pak Agus Nugroho. Ya, tapi kalau mau belajar dari referensi lain, silakan. Ya. Itu ada pertanyaan tentang UTS-nya? Nah, kalau misal tidak ada, saya tambah materi sedikit tentang pengayaan ini ya, tentang kontrak internasional. Ini ya, ada banyak jenis kontrak internasional ya, dari Amerika, ya, dari Eropa Barat, ya, dari JJT, Inggris dan persemakmurannya, ya, padahal sekarang Britain keluar ya. Terus dari Singapura. Ya, di Indonesia biasanya yang dipakai proyek menggunakan dana luar. Ya. Nah, kapan kita pakai kontrak internasional itu kalau ada dana pinjaman dari luar atau pihak swasta yang beroperasi di Indonesia. Ya, misal kayak UGM itu sering dibantu oleh JIK, ya, kayak gedung TLC kita, gedung-gedung LC di UGM ya, Learning Center di UGM itu bantuan dari JIK semua, loan. Nah itu perjanjiannya internasional, ya, karena pendanaannya dari Jepang. Nah, nggak beda jauh, ya. Perjanjian kontrak agreementnya sama, syarat-syaratnya sama, dokumen-dokumennya kurang lebih sama, ya, lampiran spesifikasi dan gambar-gambar kontrak akan sama. Ya, jadi kalau kita kita belum di level pengambil keputusan di lapangan itu nggak akan kena masalah. Ya, yang berbeda itu bagian-bagian yang fatal, ya, mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa. Ya. Lalu standar kontrak konstruksi internasional. Tidak ada satupun yang memilih pengadilan. Semuanya memilih badan arbitrase. Ya, jadi nggak bisa kita ajukan ke meja hijau langsung, itu nggak bisa. Ya. Langsung proses arbitrase. Di Indonesia masih ada yang menggunakan pengadilan apabila terjadi sengketa. Ya. Karena pengadilan itu orangnya belum tentu memahami di konstruksi gitu ya. Nah, istilahnya, istilah masa pemeliharaan itu diganti menjadi masa tanggung jawab atas cacat. Cuma ganti deskripsi. Ya. Lalu istilah denda diganti menjadi ganti rugi. Lalu konsekuensi keterlambatannya akan beda. Ya, denda, pasti akan kena denda.
Ada macam-macam. Ini saya pribadi nggak akan menjelaskan panjang, ini hanya untuk pengayaan saja. Ya. Berdasarkan isi, tadi ya, berdasarkan negara tadi ya. Lalu berdasarkan tujuan. AIA bisa untuk sipil, kalau untuk sipil-sipil bisa seperti ini. Bidik tadi dari mana? Bidik dari Eropa Barat. Pekerjaan teknik sipil, tapi ternyata kalau turnkey, pasalnya berbeda. Peraturannya berbeda. Penamaan pihak, ya. Kita itu biasanya kan pengguna jasa, penyedia jasa, pengawas. Sudah mulai ada serapan ya, owner dan kontraktor. Tapi pengawas, di Amerika disebutnya arsitek atau engineer. Jadi pas misal kita ketemu, kita kerja sama orang Amerika misalnya, ya, mana pengawal apa? Mana engineer-nya? Ya. Engineer-nya bukan engineer dari kontraktor, ya, tapi dari pengawas. Itu cuma kayak gitu, ya, berbedanya minimal. Nah, tapi kalau kita ikut Eropa, owner-nya itu employer, ya, karena yang mempekerjakan, ya. Lalu di Singapura malah arsitek untuk pengawas, employer untuk pengguna jasa. Ini cuma perbedaan penyebutan. Kalau di UTS nggak akan saya keluarkan. Ini bukan hal yang esensial untuk pembelajaran aspek hukum. Nih, tadi perbedaannya ya. Jadi besok siap-siap ya. Akan banyak bernarasi tapi juga siap menghitung. Menghitung apa, dikira-kira saja. Di materi ada kok. Di materi yang saya berikan itu sudah ada uh, hint, ada aspek hitungin. Ya. Lalu tambahan lagi, ya, in case kalian besok belum sempat studi S2, ya. Jadi saat saya dulu kuliah itu tidak ada yang namanya belajar aspek hukum konstruksi di level sarjana, ya. Yang tahu biasanya hanya pemahaman proyek saja. Nah, saya baru belajar di S2. Nah, ternyata di S2 ada materi yang saya rasa itu harusnya perlu disampaikan juga. Nah, ini ini materinya Pak WR SDM, ya. Arif Setiawan di Nugroho, ya kalau nggak salah, ya. Mutual consent kemarin sudah saya ajarkan ya, tentang ini, breach of contract. Ya, kemarin kan kita baru baru tahu kalau ada uh, istilahnya pelanggaran kontrak ya. Dan kalau terjadi pembatalan kontrak karena force majeure. Nah, breach of contract ini ada dua jenis, ya. Ada yang menyebabkan aspek vital, ada yang menyebabkan yang tidak terlalu vital, ya. Material breach, ya, akan menjustifikasi pemberhentian paksa di kontrak, ya. Dan suit for damage disiapkan tentang tergantung dengan bukan kerusakan ya, tergantung dari pelanggarannya, ya. Nah, immaterial breach itu nggak akan menjustifikasi pemberhentiannya, ya. Cukup dengan menyampaikan non breaching party pada suatu bentuk financial compensation, ya. Bisa jadi
Ini kadang terjadi ya, owner nggak bisa membayar, ya. Kontraknya bisa dibatalkan, tapi tetap dikasih kompensasi itu bisa. Tadi tentang kompensasi akan berhubungan, ya. Ini ada studi kasus, ya. Ini bahasa Inggris, ya. Kontraktor awarded subkontrak calling for monthly progress. Kontraktor menolak membayar subkontraktor. Subkontraktor menolak untuk kerja lagi. Ini pernah saya ceritakan, ya. Nah, kontraktor menuntut subkontraktor kena breach of contract. Apa yang harus dilakukan kalau kayak gini? Ya, mari kita bertanya-tanya, ya. The appellate court of Connecticut Road, ya. Ini sudah keputusan dari arbitrary, ya. Kalau ini merupakan kesalahan dari kontraktor. Nah, ini adalah material breach, ya. Ya, jadi breach of contract yang jelas, ya, jelas materialnya. Sehingga kontraktor ini ya, sehingga kontraktor material breach justified subkontrak refusal to perform. Jadi maksudnya subkontraktor ini boleh melakukan penyanggahan, tidak bisa, ya, karena pembayarannya memang terlambat. Subkontraktor tidak liable, tidak akan terkena konsekuensi dari breach of contract. Ya, ini di arbitrary biasanya. Dan ini bisa akan terjadi, siap-siap, ya. Nah, ini bisa termination, langsung diberhentikan. Ini akan saya share nanti untuk pertemuan ini saja dulu. Saya share juga. Jadi baiknya kalian pelajari mandiri, ya, untuk macam-macam breach of contract. Minimal kalian nggak langsung apa ya? Minimal kalian tidak langsung liable saat terjerat hukum, ya. Ya. Jadi itu dulu. Sekarang saya presensi untuk pertemuan berikutnya, ya. Silakan atau silakan semua on cam dulu bagi yang nanti siap-siap jawab presensi gitu, ya. Ya,